Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin, wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Kembali kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita setelah melaksanakan salat maghrib berjemaah, kembali kita menghadiri majlis daurah manasik haji dan umrah yang mana telah kita laksanakan dalam beberapa hari yang lalu. Dan pada malam hari ini sampailah kita kepada pembahasan tentang mabit di Mina di malam-malam tasyrik, malam-malam hari tasyrik. Sebagaimana kita ketahui pada pengajian yang terakhir tadi pagi, bahwasanya rukun haji yang telah kita jelaskan dari awal ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah, kemudian halaq, menggunting, dan juga di antara aktivitas yang dilakukan di malam hari ke-10 Dzulhijjah ataupun lebaran hari raya Idul Adha dari Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian juga melontar Jamratul Aqabah dengan 7 kali lontaran di hari lebaran tersebut. Maka setelah selesai itu, selesailah daripada aktivitas rukun haji, ya, rukun haji. Sedangkan wajib haji itu belum selesai lagi, ya. Wajib haji belum selesai. Wajib haji masih baru yang beberapa saja yang telah dilakukan. Yang pertama, ihram dari miqat, ya enggak? Wajib haji ihramnya dari miqat. Kemudian wajib haji juga termasuk di dalamnya adalah mabit di Muzdalifah, ya. Kemudian juga mabit di malam-malam tasyrik di Mina, mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Kemudian juga yang keempat adalah melantar jamrat di tiap-tiap hari pada hari tasyrik. Ini semua wajib yang akan kita bahas di malam ini. Setelah seseorang tahallul awal dan tahallul tsani, yaitu melakukan tahallul awal dengan terlaksananya 2 daripada 3 rukun, yaitu bercukur, melontar Jamratul Aqabah ataupun tawaf ifadah, ataupun dia menyempurnakan ketiga-tiganya, akhirnya berakhirlah tahallul tsaninya, tahallul yang kedua, sehingga dia sudah lepas daripada ihramnya, memakai pakaian yang biasa yang berjahit. Kemudian di sana ada wajibnya haji, yaitu bermabit di malam-malam tasyrik di Mina, ya, yaitu di malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Harus bermabit di Mina. Apakah sepanjang malam? Qadar yang wajib, takaran yang wajib dan dihitung itu sebagai jatuhlah daripada wajib mabit di Mina adalah mu'dhamul lail, kebanyakan malam, kebanyakan waktu dalam malam hari.
katakanlah kalaulah waktu malam tersebut 11 jam, maka dia mabit berada di tengah-tengah Mina, itu berapa? 6 jam lebih. Jangan kurang daripada itu. Tidak cukup di tiap-tiap malam, di 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13, hanya 2 jam, 3 jam saja. Harus jumlahnya, apabila malam itu dibagi 2, maka dia kebanyakan malam berada di Mina, sekitar 6 jam ke atas, ya. Apakah disyaratkan 6 jam non-stop? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Maghrib dia di sana sama Isya 2 jam. Kembali dia ke mana? Jalan-jalan ke Mekah, katakanlah. Nanti kembali lagi jam 12 sampai jam 3 sampai jam 4. Akhirnya cukuplah 6 jam. Nah, itu dihitung mabit, itu dihitung mabit. Jadi tidak disyaratkan non-stop, walaupun itu dibagi-bagi. Dan kebanyakan kita jamaah Indonesia itu sudah disediakan kemah-kemah yang akan didiami di sana, sehingga kebanyakan jemaah kita itu sepanjang malam berada di dalam kemah. Otomatis mereka tinggal di sana dan sepanjang malamnya mereka mabit di Mina. Malam 11, malam 12, malam ke-13. 6. Kalau tidak mabit di Mina 1 malam, itu bayar 1 mud nanti. Kalau 2 malam 2 mud. Kalau 3 malam bayar dam. Kalau 3 malam ketiga-tiganya ditinggalkan bayar dam. Ya. Karena ini wajib haji, jadi boleh ditempel, ditambal dengan dam, ya. Beda dengan rukun. Kalau rukun tidak sah. Ya. Kemudian juga itu malamnya mabit di Musdalifah, di Mina. Kemudian wajibnya juga adalah di siang hari selama di Mina itu melontar jamrah. Melontar jamrah. Kalaulah di hari Id ataupun di malam Id itu dia hanya melontar jamratul aqabah yang ketiga yang di ujung, sedangkan pada tiap-tiap hari tasyrik dia melontar ke 3 jumrah. Jamratul sughra, jamratul wusta, dan jamratul kubra yang dinamakan dengan jamratul aqabah. Ketiga-tiganya harus dilontar. Kapan itu? Di hari ke-11, 12 dan 13. Jadi masih tinggal di Mina. Itu kalau jemaah Indonesia. Kalau jemaah negara lain kadang-kadang tidak diberikan fasilitas, akhirnya mereka tinggalnya di Mekah. Mina dengan Mekah itu bergandengan, ya. Bertetangga tempat begitu. Seperti kampung ini kampung yang berikutnya. Jadi mereka orang olang-alik gitu. Jadi siang hari itu tidak diwajibkan dia tinggal di Mina, yang diwajibkan mabit saja. Kalau orang itu tinggal di hotel di Mekah, nanti malam dia 6 jam di Mina, jalan-jalan ataupun sambil berzikir, sambil lihat-lihat gitu, 6 jam, keluar cukup itu sebagai mabitnya. Besoknya dia harus melontar, walaupun dia tinggal di Mekah, datang ke sana nyewa taksi atau naik bis, melontar. Itu kalau kebanyakan jemaah Indonesia supaya tidak menyusahkan, memang sudah disediakan kemah-kemah di sana. Jadi selama 3 hari 3 malam itu berada di Mina, ya. Jadi melontar ke 3 jumrah. Kapan waktu melontarnya ini? Apakah sembarangan aja habis subuh waktu tidak? Melontar itu masuk waktunya setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Nah, kalau tergelincir matahari sudah mulailah bergerak untuk melontar. Iya, membawa berapa tiap hari? 21 biji batu. Karena setiap jamrah itu dilempar dengan 7 batu. Dikali 3 berapa? 21 batu. Nah, dan juga ini melontar ke 3 daripada jamrah tersebut harus berurutan. Dari sughra dulu, kemudian wusta, kemudian kubra. Ya.
Ini dia. Nah, bismillah. Nih, kelewatan. Nah, jadi datang dari sini. Ini mau tidak mau, ini jembatan ini akan membawa setiap jemaah haji yang akan melontar ke sini. Ada yang datang dari sini, ada yang datang dari sini. Karena wilayah ini dipenuhi dengan tenda-tenda dan kemah-kemah. Di sini juga dipenuhi. Ini masuk daerah sini, ini Mekah ini semua. Jadi orang haji akan berjalan ke sini, menuju arah sini. Yang sini begitu juga. Banyak jalur-jalurnya. Nah, ini yang sughra, ini yang wusta, yang kedua ini yang kubra, yaitu Aqabah yang kita lempar pada malam lebaran ya. Pada hari lebaran ini. Pada tiap hari tasyrik, hari ke-11, 12 dan 13 pada zuhur setelah zawal tergelincir matahari, mulailah jemaah haji akan bergerak ke sini untuk melontar. Melontar yang pertama jamratul sughra, jamrah yang kecil. Untuk jamrah yang sughra dan wusta itu disunnahkan melontarnya dari arah sini. Dari arah sini ya. Begitu juga yang wusta. Yang kaidahnya sebelah kanannya mengarah ke mana? Ke Ka'bah, sedangkan kirinya ke Mina. Mina ini wilayah Mina di sini. Di sini dia melontar al-sughra, al-wusta di sini. Beda dengan kubra sebagaimana yang kita jelaskan kemarin di malam itu, bahwa disinilah melontarnya dengan kaidah tangan kanannya ataupun bagian tubuh kirinya itu menghadap ke mana? Ke Baitullah, ke Ka'bah, sedangkan kanannya ke Mina. Bisa dipaham ya? Dan juga disunnahkan setelah melontar jamratus sughra itu beralih ke arah ini, jangan diam di sini. Ngapain ke sini? Berdoa. Ya. Berdoa setelah melontar jamratul sughra dan jumrah dan yang wusta ke sini, sedangkan setelah melontar jamratul kubra ataupun aqabah itu tidak ada doa setelahnya. Hanya 2 jamrah saja ya. As-sughra dan wusta. Melontar sini 7 kali, kemudian beralih ke sini berdoa. Begitu juga ini ke sini, asalnya berjalan dari sini, berjalan ke sini, melontar 7 kali, beralih ke sini. Kenapa harus beralih? Karena di sini penuh orang. Jangan mentang-mentang lebih baik berdoa di sini. Berdoa enggak tahu dunia hujan batu. Hujan batu di sini. Kita diam di sini, orang melontar, yang di sini melontar, enggak sampai ke sininya, sampai ke kepala kita nanti. Jadi menghindar, segera ke sini berdoa. Dan afdalnya doanya kata alim ulama itu sepanjang surah Al-Baqarah. Wah, panjang itu surah Al-Baqarah, 2 juz setengah. Tapi kalau tidak mampu, capek, panas, ya yang penting jangan tinggalkan berdoa. Ada pernah teman di sini berdoa cepat sekali. Kenapa bacanya doanya pelan sekali? Kan sunnahnya doa yang panjang seperti surah Al-Baqarah. Aku sudah membaca doa seukuran surah Al-Fil. Surah gajah kan lebih besar dari surah sapi. Padahal itu namanya saja. Al-Baqarah lebih panjang, berlipat kali ganda dari surah Al-Fil. Ya. Di sini. Jadi tiap hari ke-11, ke-12, ke-13 setelah zuhur itu membawa 21 biji batu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, harus sempurna melontarnya 7 baru berpindah ke sini. Kalau orang ini melontar sampai ke sini, dia ingat baru 6. Pas dihitungnya batunya ini lebih. Seharusnya sisa 14. Ternyata 15. Berarti 1 belum terlemparkan ini. Sedangkan dia sudah melempar. Sudah melontar di sini 7. Berdoa di sini. Pas mau ke sini sambil berjalan menghitung-hitung batu. Kenapa batunya ini 8? 1 belum terlempar. Ternyata di sini tadi ini. Tidak sempat lemparkan. Maka
lemparan lontaran yang wusta tidak sah. Jadi apa yang harus dibuatnya? Harus kembali ke sini, sempurnakan satu, tidak perlu diulang lagi ya. Sempurnakan 1/7, kemudian dia harus mengulang yang ini lagi. Oh, habis berarti. Ya sudah, cari yang jatuh-jatuh di sini aja sudah. Cari yang jatuh-jatuh, jangan susah-susah. Oh, mau ke Musdalifah lagi, mau keluar Mina cari lagi. Sudah, sini banyak yang bertebaran di situ, batu-batu ambil aja 7, langsung dilemparkan ke Jamratul Aqabah. Bisa dipaham ya? Nah. Baik. Kalau di sini sempurna 7, di sini cuma 6. Kemudian dia melontar di Aqabah 7. Oh, baru ingat di sini 6. Apakah dia harus mengulang dari awal? Tidak, cukup dia datang ke sini menyempurnakan 6, kemudian dia menyempurnakan yang Aqabah. Setiap daripada jamrah al-susta dan kubra atau Aqabah ini itu tergantung kepada sebelumnya. Kalau ini tidak sempurna maka tidak sahlah dia. Kalaulah ini tidak sempurna maka tidak salah yang kubra. Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai asal-asalan dalam melempar. 6. Kemudian juga waktunya tadi setelah zawal sampai kapan berakhirnya? Sampai terakhir hari tasyrik maghrib. Malam boleh melontar, malam boleh. Waktunya terus. Ya. Nggak sempat hari ini. Wah, nggak sempat melontar karena nggak mampu. Nggak sempat juga mewakilkan. Akhirnya besoklah melontar ini berapa kali? Nah, ini 14 kali dan juga ini 14 kali. Seperti itu ya untuk yang kemarin yang nggak sempat untuk dilontar. Naam. Sunnah untuk lelaki ketika melontar itu mengangkat tangannya sehingga nampak kalau terbuka ini ketiaknya itu nampak. Melempar, jangan lempar seperti ini. Ini wanita. Lelaki melontar dengan tidak terlalu ini juga dan mendekat ke arahnya. Nah ini sudah ada, tidak perlu lagi. Ini tempat harus batu-batu itu dilempar ke sini, jatuhnya ke sini. Melontar, usahakan melontar dekat sehingga yakin kita melihat batu kita itu jatuh ke sini dan melihat ini terlempar kena ke sini. Jangan kita jauh-jauh ke sini. Tidak tahu batu siapa tadi, batuku yang melayang itu ke batu orang. Kalau kita dekat ke sini kita akan melihat, apalagi yang membawa wanita ataupun orang-orang yang tidak mampu, tidak kuat lemparannya. Bawalah mendekat ke arah dinding ini yang menghalang jamrah ini dengan para peserta ibadah haji. Dekat-dekat ke sini, lempar. Kemudian pastikan itu jatuh ke sini, mengena dan jatuh di sini. Kalau ini mengena kemudian kembali ke sini tidak sah. Ya, tidak sah. Harus betul-betul jatuh ke bagian ini. Kalau sudah selesai 7, kembali ke sini. Kalau ragu bagaimana? Tidak sah. Pasti aja sudahlah. Padahal ragu. Harus dipastikan, diyakinkan bahwasanya batu yang telah dilemparkan itu jumlahnya 7. Jumlahnya 7 ya. 6. Kemudian juga bertakbir setiap kali melempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunnahnya dengan tangan kanan. Oh, karena ini orangnya penuh, susah untuk menerobos. Alhamdulillah sudah bekal ketekan plastis dari jauh aja sini. Atau lebih kuat lagi. Bisa berburu di sini, berburu punai, berburu burung. Dari sini diamalkan, diketekkan ke mana? Ke jamrah ini tidak sah. Harus dengan tangan, betul-betul dengan tangan. Nah, boleh dengan karet, tidak boleh dengan ketekan, ini tidak sah. 6.
Dan sunnah setiap kali ingin berangkat untuk melontar itu mandi ya. Sebelum zuhur mandi, sholat zuhur berangkat. Ya. Nah, itu 3 hari berturut-turut ya. Taib, di sana ada yang dinamakan dengan nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal suatu istilah yang digunakan untuk bagi para jamaah haji yang ingin di Mina hanya 2 hari saja, tidak 3 hari. Bolehkah? Boleh. Nafar tsani, nafar kedua, dia tetap di Mina selama 3 hari. Kenapa dikurang-kurangi seperti ini? Allah Ta'ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang ingin hanya 2 hari saja, tidak ada dosa baginya, kata Allah. Yang ingin 3 hari sempurna, dan itu juga tidak ada dosanya, dan justru itu ada kesempurnaan. Hanya 11 dan 12 dia ingin keluar dari Mina, boleh. Ini namakan dengan nafar awal ya. Istilah nafar awal itu akan senantiasa didengar oleh jamaah haji. Itu kadang-kadang tergantung dengan gelombangnya ataupun kloternya. Kadang-kadang ingin cepat-cepat ke Madinah ya, karena dia gelombang yang kedua langsung ke Mekah. Nanti kalau lama-lama di Mekah, Madinahnya tidak kebagian, akhirnya nafar awal saja 2 hari di Mina, kemudian hari ke-13 di mana orang itu masih berada di Mina, mereka sudah berangkat menuju ke Mekah dan bersiap-siap untuk ke Madinah. Kadang-kadang seperti itu ya, nafar awal. Tapi nafar awal itu ada syarat-syaratnya, bukan mutlak saja begitu boleh. Sudah 2 hari sudah cukup, aku mau keluar dari Mina. Tidak, harus ada syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat daripada nafar awal? Syaratnya ada 6 ya. Ya. Yang pertama, dia harus keluar dari Mina itu pada hari ke-12. 12 Dzulhijjah. Hari ketiga Lebaran. Ya, tidak boleh hari ke-11, tidak boleh juga hari ke-13. Ya, namanya saja nafar awal. Ini keluar di hari ke-12. Yang kedua, dia keluarnya itu ba'da zawal. Setelah apa? Setelah tergelincir matahari. Tidak boleh pagi-pagi. Yang ketiga, syarat terpenting ini, harus sudah melontar ketiga-tiga jamrah ini di hari ke-11 dan hari ke-12 itu sebelum dia keluar dari Mina. Betul pada zawal, tapi harus melontar dulu. Melontar baru boleh keluar. Yang keempat, syaratnya harus sudah bermalam di Mina 2 malam. Malam 11 dan malam 12. Nah, syarat yang kelima adalah hendaklah dia keluar dari Mina, keluarnya dari Mina, bukan dari Mekah. Katakan tadi orang melontar hari ke-11 ya, hari ke-11 dia melontar. Dia melontar hari ke-11, akhirnya dia mabit malam ke-12. Kemudian dia ke Mekah. Dia bilang, aku sudah keluar dari Mina ini. Dari Mekah keluarnya, maka tidak. Harus betul-betul hari 12 itu keluarnya dari Mina, bukan dia sudah berada di Mekah sana. Nah, ini syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam, harus dia keluar Mina dari sebelum waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib malam hari, maka dia tidak boleh keluar daripada Mina, menambah lagi, menyempurnakan bermalam malam 13 dan besoknya harus melontar hari yang ke-13. Bisa difaham ya? Ini namanya nafar awal. Yang diulang boleh. Yang pertama syaratnya harus dah dia keluar dari Mina di hari ke-12, hari kedua tasyrik. Yang kedua, keluarnya setelah zawal. Yang ketiga, dia telah melontar 3 jamrah
di hari ke-11 dan hari ke-12 itu. Dan yang keempat, dia telah bermalam di Mina di malam ke-11 dan malam 12. 2 malam dia telah bermabit tidur di sana. Dan yang kelima, keluarnya dari Mina, bukan sudah di Mekah. Ya, niat keluarnya itu bukan ketika sudah di Mekah, justru dia masih di Mina, keluarlah pada hari ke-12 tersebut setelah zawal. Dan yang keenam, tidak boleh terlambat keluarnya sampai masuk waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib, maka dia wajib bermalam malam ke-13 dan keesokan harinya 13 melontar setelah zawal. Bisa difahami? Ini nafar awal. Jadi kalau orang yang keluar nafar awal, jatuh baginya untuk melontar dan bermalam di hari ke-13 dan malam 13 itu. Sebagaimana Allah firmankan tadi, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Naam. Allahu akbar. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya kalau orang melontar tidak mampu, maka boleh dia mewakilkan, ya. Tapi dengan syarat betul-betul tidak sanggup, capek karena sudah uzur, akan kalau ke sana akan tambah parah, ya. Dan syarat juga yang kedua, dia mewakilkan setelah masuk waktu melontar. Kapan masuk waktu melontar? Pada zawal. Jangan masih di Arafah, nanti kau lemparkan itu akulah. Walaupun dia sakit, ya, walaupun dia tak mampu, tapi tidak sah kalau dia mewakilkan itu sebelum waktu melontar. Ini adalah satu-satunya kegiatan ibadah haji melontar, baik itu Jamratul Aqabah yang di hari itu yang 7 ataupun yang tiap-tiap hari ini 3 jamarat 21 jumlah keseluruhannya 63 di tiap-tiap hari tasyrik. Ini saja yang boleh untuk diwakilkan. Sedangkan rukun-rukun haji itu tidak boleh diwakilkan. Tidak mampu tawaf, wakilkan aku, tidak sah. Tidak mampu sa'i, diwakilkan, tidak sah. Wukuf di Arafah diwakilkan, tidak sah. Mabit di Muzdalifah diwakilkan, tidak sah. Mabit di Mina diwakilkan juga tidak sah. Ya, ini perlu diperhatikan nih, jangan mentang-mentang menwakilkan saja, tidak mampu sudah sa'i. Sudah naik kursi roda itu didorong, bayar. Harus dia sendiri melaksanakan rukun tersebut. Wukuf di Arafah tidak mampu. Kita mengetahui wukuf di Arafah tidak perlu lama, kan? Sebentar sudah itu dihitung wukuf. Walaupun dia lagi baring sakit, diangkat lewat saja di Arafah, sudah kembalikan lagi ke hotel, sudah sah wukufnya. Yang boleh istinabah, boleh mewakilkan itu hanya apa? Melontar. Ini kaidah perlu dicatat. Jangan sampai seenaknya tidak mampu tawaf mewakilkan, mengupah orang. Sudah aku di hotel aja lah, kau tawafkan untuk aku, tidak. Dan syarat yang diwakilkan untuk melontar, dia harus melontar untuk dirinya dulu, kan? Melontar untuk dirinya, kemudian untuk melontarkan orang yang sudah mewakilkannya. Naam. Ayo. Kemudian selesai daripada ini, maka di sana ada yang namanya wajib haji yang kita telah tulis yang terakhir, yaitu tawaful wada'. Ya enggak? Tawaf wada'. Tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada' ini wajib hukumnya untuk siapapun yang berpisah dengan Mekah. Ya. Baik dia dalam keadaan muhrim ataupun enggak. Selesai sudah umrah, ada yang tinggal di sana ingin keluar Mekah, sunnah untuk tawaf wada 7 kali. Berpakai pakaian biasa sudah. Ya. Ini namanya tawaf wada. Syaratnya apa? Syarat tawaf wada itu wajib haji. Wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Termasuk wajib haji bagi orang yang ingin meninggalkan Maka syaratnya haruslah
tawaf wada itu betul-betul aktivitas terakhir yang dikerjakan. Jangan hari ini tawaf wada, 2 hari baru berangkat. Pagi ini tawaf wada, nanti sore baru keluar Mekah. Tidak sah. Tawaf wadanya harus diulang lagi. Begitu kita sudah mempersiapkan pakaian kita, koper kita, bahkan sudah masuk ke dalam bis kita, silakan jemaah yang ingin tawaf wada. Selesai tawaf wada kembali ke hotel, naik bis langsung berangkat. Baik itu langsung pulang ke Jeddah, ke tanah air, ataupun yang gelombang kedua ke Madinah dulu. Kalau melambatkan dari keberangkatan tanpa bukan suatu uzur, maka tawaf wada'nya tidak sah. Apakah ada dam? Ya ada dam. Nanti kan cerita kita besok pagi apakah jenis dam itu saja. Apakah jenis-jenis dam itu, supaya kita mengetahui. Kita cerita dam-dam apa ini jenis damnya ini kan. Jadi perlu diperhatikan, tawaf wada harus dikerjakan. Nah, bahkan kalau melainkan kalau seorang wanita yang haid ya ataupun nifas, melahirkan di sana, subhanallah, hamil tua 9 bulan berapa hari dibawa naik haji. Akhirnya detik-detik terakhir selesai haji semua melahirkan dia. Ini pasnya bagaimana ini? Ya sudah, karena tawaf adalah satu-satu ibadah manasik haji dan umrah yang disyaratkan dalam keadaan suci, maka jatuh darinya untuk melaksanakan apa? Tawaf wada. Naam. Tidak ada dosa, tidak ada fidyah. Tidak ada dam. Itu apa? Tawaf wada. Ayo. Selesai ya? Ya. Kemudian ada beberapa hal yang kita sebutkan kemarin tentang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ayo. Waktu talbiyah daripada ihram sampai melaksanakan daripada salah satu daripada 3, melontar, bercukur ataupun tawaf ifadah. Naam. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, baik itu bangunan, baik itu menara, baik itu, maka kita sunnah membaca doa, Allah innal 'aisha 'aishul akhirah. Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakikatnya yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukan kemegahan-kemegahan yang ada kulihat ini. Ayo. Baik. Kalau seseorang melaksanakan rukun dengan sempurna, bukan wajibnya, rukun saja dikerjakan, maka sudah sah hajinya dan tidak dituntut lagi. Kalau dia meninggal, tidak perlu lagi dihajikan karena hajinya sudah sah. Tapi kalau orang meninggal sebelum sempurna hajinya, belum bercukur lagi, belum tawaf ifadah, maka hajinya masih berada dalam tanggungan ahli warisnya. Siapa? Dalam tanggungan ahli warisnya. Maka dia akan dihajikan si mayit tadi dari hasil dari apa? Warisan yang ditinggalkan. Itu rukun haji ya. Apa rukun haji? Ihram, tawaf, sa'i, tawaf ifadah, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, dan yang kelima apa? Bercukur. Kalau selesai ini, walaupun dah sempat mabit di mana di Mina, dan sempat melontar yang 3 hari di hari-hari tasyrik itu, maka ini tidak tetap dia dikategorikan orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Ibaratnya kalau bahasa kita, layak untuk mendapatkan gelar Pak Haji, ya. Ya. Di negara kita aja nih yang ada gelaran Pak Haji ya. Kalau di negara-negara lain orang sudah berpuluh-puluh kali naik haji, tidak pernah di depan namanya ditulis Haji Fulana. Ya, kita berprasangka baik untuk mengenang
dan juga insyaallah mudah-mudahan perubahan-perubahan akan diberikan Allah dengan naik haji tersebut ya. Silakan kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, yang insyaallah besok kita akan membahas tentang yang namanya dimaul hajj. Salam. Yang mana? Ya. Ihram. Kemudian tawaf ifadah ya. Karena tawaf ada 3, tawaf ifadah, tawaf qudum, tawaf wada'. Yang dimaksudkan di sini tawaf ifadah. Yang ketiga sa'i. Ya. Yang keempat wukuf di Arafah. Yang kelima bercukur. Itu rukun-rukun haji. Wajib haji yang telah kita sebutkan tadi ya, yang telah kita sebutkan dan telah kita catat bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terhadap orang yang tidak mampu untuk melontarkan itu dapat diwakilkan. Mungkin ada tata cara dalam mewakilkan atau diwakilkan ini. Ya. Misalnya sunahnya atau apa? Ya, cukup dia mengatakan ini wakaltuka anni fit tawaf anni. Aku wakilkan kau untuk bukan tawaf ya, melontar. Wakaltuka firami anni. Aku wakilkan engkau untuk melontar, mewakilkan aku untuk melontar. Cukup seperti itu. Ataupun aku anabtuk, ataupun seperti itu, maknanya aku menjadikan engkau itu wakilku ataupun orang yang mewakiliku dalam melontar jamrah. Ya, cukup seperti itu. Akhirnya dia akan mengatakan aku terima perwakilannya. Soalan berikutnya. Untuk yang dilakukan adalah haji besar, terus dia pas mau dia meninggal. Ya. Usia 5 itu dia mengulang dari awalnya atau dilanjutkan sisa. Mengulang dari awal ya. Mengulang dari awal. Mengulangnya di tahun berikutnya ketika dia mampu, cukup uangnya dinaikkan haji untuk orang tuanya tadi. Yang sibuk dengan di hari lebaran dengan tawaf ifadah, ada yang kecapean semalam suntuk, masya Allah, dari Arafah tidak tidur semalaman. Bolehlah sholat id sendiri-sendiri, boleh. Berjamaah sama istri, boleh. Karena waktu sholat id, Idul Adhanya sampai zawal, sampai zuhur itu habis waktunya. Setelah itu hukumnya qadha ya. Kalau mau sholat sore boleh, tapi hukumnya apa? Qadha ya. Hukumnya adaan itu antara setelah naiknya matahari sampai zawal, sampai zuhur. Jam-jam 10 nanti mau sholat boleh. Capek pagi jam 8 tidur, kita istirahat dulu. Bangun jam 11, kita belum sembahyang id, sholat id. Terbangun sore, sholat id qadha. Jangan sudah selesai. Ya sudah, ketentuan Allah. Tetap jangan disia-siakan sunnah untuk melaksanakan sholat id yang mentang-mentang kita sudah ada di sana. Ini untuk orang-orang yang sudah haji ini ya. Kita juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Itu sholat id ini Ya, khutbah id, Idul Adha ataupun Idul Fitri hukumnya sunnah. Ya, berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat tanpa khutbah tidak sah Jumatnya. Idul Adha, Idul Fitri kalau tidak ada khutbah tetap salatnya sah. Ya, jadi tidak perlu khutbah. Khutbah suami istri, dengarkan ini aku khutbah. Itu tidak wajib ya. Jadi yang wajib dari seluruh khutbah yang ada itu hanya khutbah apa? Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, khutbah istisqa. Ingin sholat istisqa minta hujan, sholat sudah 2 rakaat.
perlu khutbah, sunnah khutbah, bukan wajibnya. Jadi dalam Islam khutbah yang wajib hanya satu saja. Itu namanya apa? Khutbah Jumat. Ada juga dinamakan khutbah. Khutbah itu khutbah di atas sini ya. Ada namanya khutbah. Kalau pakai kasrah khutbah itu artinya apa? Meminang. Meminang. Jangan salah bilang. Kalau khatib ya, kami umumkan petugas khatib hari ini khatib itu yang di atas sini. Tapi kalau dia mengatakan petugas khatib, petugas meminang hari ini, kalau kho-nya panjang itu meminang, yang meminang. Jangan salah mengumumkan ya. Para pengurus ini kalau Jumat jangan pengurus petugas khatib hari ini, wah salah. Petugas khatib, pakai ya khatib. Kalau khatib itu apa? Yang meminang. Wah, insyaallah. Ya, ada lagi gimana? Ya. Kita dijelaskan ulang. Ini tahu sampai dengan tahu dulu. Gimana? Kita dijelaskan ulang. Tang? Kalau kita tahu dulu. Ya, baik. Nah, secara ringkasnya, tawaf kudum, ya, tawaf kudum itu hukumnya apa? Sunnah ya, sunnah. Perlu dicatat betul-betul. Tawaf ifadah, ada 3 tawaf yang 3 jenis ini dalam manasik haji. Tawaf ifadah, tawaf kudum dan tawaf wada'. Tawaf ifadah itu termasuk rukun. Kalau ditinggal tidak bisa dibayar-bayar dengan dam. Tawaf wada' itu wajib. Kalau ditinggalkan bayar dengan dam. Tawaf wada'. Tawaf kudum sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak menjadi masalah. Nah, tawaf kudum ini dilakukan untuk orang yang datang ke Mekah. Pertama datang ke Mekah yang dilakukan apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum. Sebagaimana kita ingatkan, kudum di sini untuk orang yang hajinya ihramnya dengan qiran atau ifrad. Kalau hajinya tamattu, tawafnya pertama ke Mekah bukan kudum, melainkan tawaf umrah. Ya, Pak? Ingat Pak ya? Nah, jadi tawaf kudum itu sunnah hukumnya. Sedangkan tawaf ifadah itu rukun. Kapan masuk waktunya? Kalau tawaf kudum itu ketika orang datang pertama ke Mekah, mau tanggal 1 Dzulhijjah, mau tanggal 2 Dzulhijjah, atau umrah di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Setiap tawaf yang dikerjakan itu yang pertama kali ke Mekah namanya tawaf kudum. Sedangkan tawaf ifadah itu hanya kegiatan aktivitas haji saja, yang mana masuk waktunya setelah separuh malam di malam lebaran. Nah, dari kalau ikut aturannya sunnahnya dari Arafah ke Muzdalifah, mabit ke Mina, melontar, bercukur, langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Ya, ini tadi, mana tadi ini? Setelah melontar ini ya, Mina di malam lebaran ini terus saja, jangan dilempar ini, tidak boleh. Ini langsung ke sini, melontar, kemudian di sini bercukur, terus ke Mekah, ke mana? Ke Ka'bah, Baitullah, melaksanakan tawaf ifadah. Kalau sudah melontar ini dan bercukur, apa yang terjadi? Tahallul awal. Ya, kalau dia terus ke Baitullah melakukan tawaf ifadah, akhirnya tahallul tsani. Jadi paham ya? Jadi kadang-kadang seperti kita pengalaman, setelah kita melontar di sini, kita bercukur, kita pulang ke hotel istirahat. Capek betul. Istirahat. Nanti sore-sore pakai pakaian gamis, pakai pakaian biasa berkopiah. Kan sudah tahallul awal. Sudah boleh pakai pakaian ini. Kemana? Ke Ka'bah. Pakai kaos kaki. Supaya apa? Jangan sampai terpegang kayak itulah. Nah, jadi
langsung melaksanakan tawaf ifadah 7 kali sebagaimana tawaf qudum yang kita ceritakan kemarin. Ada doanya dari mulai dari Hajar Aswad, kemudian bismillah Allahu akbar ketika sampai rukun yamani. Seperti itu. Bismillah Allahu akbar, kemudian keliling 7 selesai. Ya. Allahu alam. Sudah masuk waktu Isya kah? Ya, besok masih ada pembahasan yang terakhir tentang dam haji. Ya. Mudah-mudahan boleh tergambar ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.